Halo, Halo, selamat sore Kak Anita. sore Kak Cika, apa Oke, kabar? baik. Nah, apa kabar Kak Anita, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini cuaca di Jakarta lagi ini ya Kak Anita ya, lagi nggak bisa ditebak. Jadi semoga kita semua bisa jaga kesehatan, semoga nggak ada masalah nantinya gitu. Dan semoga nanti kedepannya kita sharing-sharing ini bisa memberi informasi tambahan ya untuk para sobat emas yang sudah join nih. Ini ada 14 orang yang join. Oke, jadi aku mengingatkan nih sobat mas sekali lagi kalau misalnya nanti ada pertanyaan selama sesi tanya jawab atau selama sesi sharing itu silakan nanti taruh di kolom komentar apapun itu. Kemudian nanti akan ada hadiah ya ceritanya ya kak. Betul Ya akan sekali. ada hadiahnya Kan ada hadiah juga. dari Kak Anita untuk yang bisa jawab pertanyaan. Tapi itu nanti bisa sesi tanya jawab. Nah jadi aku mau nanya nih ke Kak Anita, kita ngobrol-ngobrol dulu dikit ya Kak Anita. Kita kan mau bahas mengenai usaha ya, yang namanya kampung boneka ini, namanya unik sih, kampung boneka. Jadi kalau orang tuh bayangannya tuh sebuah desa yang banyak banget semuanya dihuni sama boneka-boneka gitu. Mungkin kayak Unyil kali ya, kampungnya Unyil semacam itu. Nah, tapi daripada aku sotoy, aku mau nanya langsung ke Kak Anita, itu kampung boneka awal mulanya itu seperti apa? Kok bisa ada bisa berdiri gitu? Bisa diceritain dikit nggak? Hmm, oke deh, aku cerita dulu ya bentar. Oke, gimana tuh? Sebenarnya nih, kenapa sih kok bisa namanya Kamu Boneka dan awal Ya. mulanya saya bikin usaha ini. Jadi waktu itu saya lagi wisuda, terus saya Mhm. dikasih kado spesial sama orang spesial saya. Saya tanya, biasa lah anak ekonomi kan sukanya nanya-nanya harga. Yang belinya berapa? Terus dia nyebutin harga, kok mahal banget ya? Dari situ muncul ide, karena aduh aku suka sih boneka dari kecil ya. Tapi kalau kita ngasih kado harganya nggak terjangkau, kasihan. Anak-anak mahasiswa seberapa sih kantongnya, masih minta Mhm. sama papa rata-rata kan. Mhm. Tapi dia pasti juga pengen dong ngasih teman-temannya hadiah di hari spesial teman-temannya. Dari situ muncul ide, aduh coba bikin ya hadiah dengan harga yang sangat terjangkau untuk kantong-kantongnya anak-anak sekolah, gitu mbak. Dan akhirnya muncul ide untuk bikin usaha kampung boneka. Namanya Oh, itu dulu belum sempat ada nama. Jadi iseng-iseng belajar jahit sama mama karena mama saya kan bisa jahit. Jadi kita belajar jahit oh, sama mama, terus beli dulu nih bonekanya, beli dulu dikit-dikit aja, terus coba kita dandanin, kita pajang. Dulu tuh belum ada yang namanya marketplace banyak banget seperti sekarang ya. ya. Dulu itu cuma ada dikenalnya itu namanya toko bagus atau Oh, OLX. Nah, oh, dari aku situ ingat coba toko kita bagus OLX ya, aku tahu. ya masih Ya. dari situ, dari toko bagus, dari OLX kita coba pajang fotonya, banyak yang nanya, dan saat itu masih yang namanya masih pesan tapi COD. Jadi dimanapun mereka minta COD coba kita layani. Awalnya dari situ, dari niat pengen ngasih kado buat teman-teman biar harganya terjangkau. Begitu Mbak Cika. Oh, gitu. Jadi awalnya dapat dari orang spesial ya. Yap. Orang spesialnya apa kabar sekarang? Alhamdulillah udah halal. Oh, udah halal. Oh, Alhamdulillah. bagus banget. Iya. Jadi udah kasih ide yang dimana ide itu udah jadi usaha gitu kan, berkembang jadi usaha. Sekarang udah jadi apa namanya pasangan halal ya. Oke. Alhamdulillah sudah gitu. Itu di tahun berapa tuh, Kak Anita? 2014. Mulainya berarti Jadi pas saya lulus 2014. kuliah. Ya. Berarti Jadi sekitar sejak 8 tahun lalu, 2014. udah lama juga ya. Oh, Cukup lama ya ya. terus abis itu belajar belajar jahit juga dari mama gitu. Mamanya sendiri ada usaha Hmm. jahit kalau boleh tahu? Gimana? Mamanya sendiri, mamanya Kak Dita ada usaha jahit. Ada. Punya usaha Oh, sendiri. ada juga. Oh, iya iya. Jadi mungkin ada sedikit belajar usaha juga dari itu ya, belajar mengenai wirausaha juga dari mama ya. Mhm. Ya. Gitu. Oke. Betul. Nah, terus kalau misalnya dulu kan memang katanya lewat OLX gitu kan, dan toko apa namanya? Toko bagus ya, ya. Aku agak lupa Aku lupa ingat. bagus ya Aku zaman ingat dulu banget tuh ya. itu belum ada tuh zamannya marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu kan ya. Ada tapi belum Nah, rame. itu juga Iya, yang lucu rame deh itu OLX. pengalamannya tuh waktu di toko bagus ataupun di OLX kan namanya COD ya. Jadi Ya. ketemu
Kadang orangnya mau diajak ketemu, kadang enggak. Nah, bonekanya tuh udah jadi. Nah, Oh, dulu kalau tuh belum ada namanya kepercayaan pengiriman JNE gitu, belum ada. Masih takut-takut orang. oh, jadi pengirimannya benar-benar datang door to door ya, nganterin door to door. Oh, oke oke, itu Ya, dulu usahanya tidur. benar dari nol banget. Kalau sekarang udah kayak gimana tuh sistem pengantarannya? Apakah masih COD apa pastinya udah berkembang ya? Udah kalau udah online gitu pembayarannya? Oke, nggak apa-apa kasih tahu aja Mbak, kalau ada kendala gangguan suara. Aku sih suaranya oke di sini. Iya, karena hujan sih. Ah, iya iya iya. Bisa? Oke. Bisa ya? Lanjut. Mana sih? Boleh. Oke. Nah sekarang untuk kalau dulu kan memang offline tuh. Tapi kalau misalnya maaf, kalau dulu kan sistemnya COD. Kalau misalnya sekarang apakah masih COD? Terus pembayarannya juga seperti itu? Ini harus diambil atau bagaimana kalau sekarang? Nah, balik lagi dari masanya ya. Ya, zaman dulu tuh marketplace belum banyak. Muncul pertama kali marketplace itu namanya Tokopedia. Jadi saat itu Tokopedia yang nyari-nyari kita. Oh, Nah, gitu. jadi Tokopedia kan nyamperin kita, mengedukasi kita, Kak coba dong pajang di marketplace kami, itu diajarkan cara moto yang diajarkan juga gimana cara jualannya, cara beriklannya itu diajarkan juga. Wah, Sampai keren. kita mau, dan zaman dulu tuh marketplace masih belum ada yang namanya gratis ongkir, belum Ya, ada, ya. terus belum Promo-promo ada yang bonus namanya ya. potongan-potongan administrasi itu belum ada gitu. Jadi saat itu kita cukup menjuarai ya di usaha souvenir boneka dengan via marketplace pertama kali Tokopedia itu cukup menjuarai, dan alhamdulillah di bulan Agustus 2018 Kampung Boneka terpilih menjadi bestseller di media sosialnya mereka gitu. Oh, Kadang-kadang oke oke. Udah ada achievementnya bahkan ya. Udah ada penghargaan yang didapat. Worth it banget sih. Oke. Nah, ini kalau misalnya untuk lokasi atau toko offline-nya mungkin toko produksinya itu ada di mana ya, Adita? gimana gimana Kak? Toko offline atau lokasi produksinya itu ada di mana? Nah, kita ajak jalan-jalan dulu ya. Salah satunya Kampung Oh Boneka. itu, Kita oke. beralamat di Jalan Itu. Ya, jadi kita ada Klepang juga. Ini ada boneka Oh, juga. oke oke. Jadi Nah, bentar, Selempang itu bentar. di Aku mana tuh? mau ngajak dulu. Nih, Oke. Oh jadi, tuh ada bucketnya juga. oh Nah, jadi ini ada money selempang. bucketnya juga. Nah, ini juga Oke. lagi ada pesanan. Tuh, 1 meter. Nah, kita lagi ada di workshopnya Kampung Boneka. Buat teman-teman yang ikutin online kita, ikutin kita secara langsung, baru kali ini kan, Mbak, kita jalan-jalan, ini namanya kayak bukan podcast ya, kita tour kayaknya. Tour Iya, di workshopnya tour. Kampung Boneka. Oke. Nah, Coba lihat itu tuh. Itu apa tuh? Oh, ada oh iya, iya ada bakat boneka juga ya. Itu laku banget tuh kalau musim wisuda tuh pasti. pokoknya nih buat Kak Cika, ajak lagi teman-temannya biar ikut siaran langsung kita. Soalnya aku mau bagi satu boneka buat yang jago Oh, jawab pertanyaannya Kampung Boneka. oke. Tuh. Teman-teman tolong ya, teman-teman sobat mas, ayo nanti jawab pertanyaan dari Kak Anita. Kalau enggak aku copot tuh boneka satu. Oke, oh itu yo, itu salah satu contohnya ya. Itu ada boneka teddy bear tuh kayaknya. Terus katanya ada selempang juga ya. Itu juga produksinya Kak Anita ya. Ya, betul. Oh ya, kita Oh, jalan-jalan dulu. Ini udah jam 5, jadi tinggal sedikit yang ada. Nah, jadi hmm? kalau buat teman-teman yang bingung, ini usaha reseller atau gimana, tapi memang kita benar-benar buat sendiri. Nah, ini mesin jahit kita. Ini semuanya mesin jahitnya. Udah aku pakai. Oh di situ. Oh iya, aku Oke pengen oke. kenalin. Nah, ini salah satu karyawan kita yang masih stay. Namanya Halo, apa itu? salam kenal Ini mas. nggak jadi podcast kita ya, jadinya kita jalan-jalan pokoknya. Oke oke. Ya ya. Oh jadi produksinya semua di situ itu di rumah ya berarti ya? Apa Ya, itu rumah? Oh oke. Karyawannya ada berapa kalau boleh tahu, Kak Anita? uh, ini rumahnya di Jalan Mansur.
um, RT 4, RW 7, Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita di Jakarta Selatan, Kak. Jadi biasanya kan Pasar Minggu. Nah, biasanya kan kalau apa namanya usaha boneka itu kebanyakan di Bandung. Jawab. Oke, baru kali ini kita bareng sama hujan gede. Jadi suaranya agak-agak berisik. Jadi kalau gitu kita jalan-jalan lagi aja ya. Oke, suara saya mendung nggak kan? Suaranya, gimana Kak? Suara saya mendung ya? Nah, dah kedengeran. Ya, aku mau. Nah, tadi, oke. Nah, itu lantai bawahnya. Ini lantai atasnya. Ada apa sih di sini? Kita buka ya. Nah, yuk. Oh, jadi semua ya? Iya, ini gudangnya. Terus ini ada. Kita jadinya tour namanya, oke. Hujan. Ini house tour bener-bener Nah. ini. Oh, itu dikunci. Ya, betul. Nah, gitu Mbak. Gimana? Udah selesai muter-muternya? Jadi semuanya bener-bener di rumah ya? Ya, betul. Iya, jadi ini memang rumah yang kita gunakan untuk workshop. Oke, rumah juga sekaligus workshop. Oke, untuk sosial media Kampung Boneka selain Instagram ada lagi nggak? Ada, kita biasanya ikut TikTok yang lagi ngetrend, silahkan dicek TikToknya, TikTok Kampung_Boneka. Ada juga kita Facebook. Ada lagi kita hampir di semua marketplace. Untuk penjualannya sendiri kita lewat marketplace dan online ataupun offline. Kalau offline itu biasanya kita meeting, presentasi ke perusahaan-perusahaan, ke bank, hotel gitu. Oh, untuk nawarin ya? Ya, betul. Oh, oke, door to door ke perusahaan-perusahaan. Oke, jadi sosial media kalau Sobat Emas ingin tahu bisa mengunjungin TikToknya ya. Lalu kemudian Instagramnya, kalau Instagramnya ini @kampung_boneka ya Kanita? Iya, betul. Kampung, jadi sekarang lihat foto-fotonya, untuk pesan juga bisa lewat situ kali ya kalau mau nanya-nanya ya. Betul, bisa. Marketplace-nya ada Tokopedia, ada apa lagi? Shopee? Tokopedia, Shopee, Lazada, JD.ID, ada lagi Grab Merchant, ada lagi hampir semua kayaknya ya. Blibli ada Blibli, ya hampir semua marketplace kita punya. Gitu. Okay. Nah, kalau misalnya ini mengenai usaha lagi ya, pastinya masih mengenai usaha. Kalau misalnya untuk Kak Anita nih, tantangan sama kendalanya dalam menghadapi, dalam membangun usaha kayak gini tuh apa? Banyak banget tantangannya. Salah satunya saat pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin itu luar biasa banget, saat banyak teman-teman yang seprofesi kami tuh akhirnya gulung tikar, tutup, mulangin karyawannya ke daerah. Alhamdulillah Kampung Boneka masih bisa bertahan. Itu tantangan terbesarnya. Sama tantangan di marketplace-nya yang luar biasa tuh, harga udah perang, jatuh-jatuhan. Sementara dipotong lagi sama admin. Liar update-nya. Itu kendala buat untuk para seller semuanya gitu ya, harus bertarung sama admin gitu. Cuman nah, bagusnya kan gimana? Tuh. Ya, betul sama. Oke. Gitu. Nah, ini kan ada karyawan kan? Menggunakan jasa karyawan. Nah, kalau bisa dalam perekrutan karyawan, tahapan yang paling susah dicari itu yang mana sih? Dari mana kendalanya? Dari segi SDM kah? Dari segi supplier atau partner? Nah, untuk kendala yang kami hadapi adalah SDM. Kenapa? Karena anak zaman now, kalau udah diterima kerja ditanya gini, gaji berapa Kak? Gaji berapa Bu? Gitu. Sementara kita balikin, udah punya kemampuan apa deh? Nah, itu dia. Nah, buatnya kami seperti itu. Mereka sudah nawar gaji, tapi belum ngasih kemampuan. Langsung kena mental. Aduh, luar biasa ya. Anak zaman now.
Tapi rata-rata pada seneng kan apa namanya kerja di kampung boneka pastinya kan, karena kan mereka juga mungkin apa namanya mendapatkan hal baru gitu kan, berhubungan sama beli kayak gitu kan, atau mungkin nyari-nyari ide untuk gimana nih bikin boneka yang baru nih yang lagi in kayak gitu. Ya betul, kebanyakan kita yang bekerja di sini ABG Mbak, yang baru lulus. Ada juga yang sudah 50 tahun ada, 60 tahun ada, masih. Ya. Usia ada ya? Semua usia ada. Karena prinsipnya kampung boneka itu kalau mau kerja yang penting niat. Kalau punya niat kerja apa aja kita ajarin. Oke, betul. Terus idenya sendiri dari mana nih? Misalnya hari ini mau ada ide, aku mau bikin boneka bentuk ini, itu sesuai pesanan atau memang ada ide atau memang ngelihat dari apa namanya pasar? Sesuai pesanan bisa, terus lihat dari pasar iya, ada ide iya, semuanya Mbak. Jadi kalau misalnya ada yang minta apa, ada yang mau mesen karakter Marvel misalnya gitu kan, Avengers gitu, itu bisa juga? Iya, bisa. Kita bisa bikin. Selama dia isinya masih dakron, bahan bakunya kain, kita masih bisa bikinin. Banyak Mbak, nggak cuma teddy bear aja yang kita produksi. Ada yang bentuknya burung, ada yang bentuknya manusia. Terakhir kita sempat bikin untuk, kalau Mbak lihat di Kampung Boneka, di Instagramnya, kita bentuk manusia ada. Dia itu sebagai wartawan, ada kita buatin. Pegang mic gini ya? Iya, betul. Kalau pesen karakter Blackpink bisa nggak? Bisa banget. Tapi cewek gitu kan. Bisa, tapi nggak, yang pasti nggak mirip sama Blackpink. Oh enggak, tenang aja. Karakternya mirip. Kayak BTS kan lagi laku tuh ya. Karakternya BTS, ya itu kita ada. Boba, kita ada. Nah, oke. Jadi Sobat Emas kalau misalnya ada yang tertarik untuk apa namanya mau ngasih hadiah gitu kan, atau mungkin untuk koleksi sendiri gitu, koleksi idol K-pop juga bisa. Silakan ke Kampung Boneka. Iya. Untuk, kita juga sempat bikin bener-bener karakter BTS-nya Mbak, yang bonekanya bentuk manusia gitu ya, tapi karakter kartun mukanya itu kita buatin. Itu lagi booming di pasar internasional, itu harganya masih di atas 500-an. Kalau di kita cuma 100-an. Oh iya pastinya kalau memang apa merchant K-pop gitu emang mahal banget sih. Mahal banget. Kalau misalnya ada yang harganya bisa di bawah itu pasti orang pada ngejar ke situ. Gitu. Oke, balik lagi nih Kak, apa namanya mengenai usaha Kampung Boneka ya di awal. Nah, kalau boleh tahu nih mengenai modal awal kan, karena kan pasti kalau memulai usaha pasti ada modal, harus ada modalnya. Kalau boleh tahu modalnya apakah dari pribadi, mungkin tabungan pribadi gitu, atau ada suntikan dana mungkin, atau mungkin kalau boleh tahu pinjam kemana gitu, apa seperti itu? Modalnya yang pertama itu niat, yang kedua kepercayaan. Kalau modal sendiri itu tabungan seadanya, gitu. Jadi seadanya. Tabungannya sampai banyak banget gitu kan? Karena pasti mungkin ada yang mau mulai usaha tapi takut, duit aku nggak cukup nih. Kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Bisa. Iya betul. Yang penting niat, betul sekali. Yang penting niat, mau usaha sama percaya, udah insya Allah jalan. Oke, yang penting modalnya tuh niat dan usaha. Percuma juga kalau misalnya modal dananya ada, tapi kalau misalnya niatnya nggak ada ya pasti nggak akan jadi juga kan? Ya. Dan satu lagi nih, kalau usaha jangan Senin Kemis, iklan terus tiap hari sampai ada yang beli. Iya. Oke, nah ini lanjut lagi ngomongin soal ini Kak Anita dan Kampung Boneka itu apakah punya atau mungkin tergabung di komunitas UMKM atau mungkin organisasi pengusaha semacam itu, atau memang berdiri sendiri gitu? Gimana, ada komunitas nggak yang Kak Anita ikut? Ada. Jadi 2014 saya berdiri, Kampung Boneka berdiri. Di tahun 2020 baru kepikiran tuh, pengen nyoba ikut organisasi, masuklah ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, masuk ke HIPMI. Oh, HIPMI. Oke. Ya. Lalu keuntungan masuk organisasi dan bergabung di komunitas seperti itu apa tuh? Banyak banget keuntungannya. Pertama, syaratnya kamu harus aktif.
kalau kamu cuma daftar aja, terus kamu ngenalin perusahaan kamu sama organisasi, organisasi kan nggak kenal kamu siapa. Yang pasti kamu harus aktif, kamu nanamin kepercayaan sama teman-teman di organisasi, dan insya Allah sih rezekinya ada dari situ juga. Oh, oke, benar juga ya. Oke, jadi ini membantu juga ya kalau misalnya gabung itu baru kerasa mungkin ya bedanya antara dari 2014 sampai 2020. Kerasa perbedaannya antara usaha itu sendiri dengan bergabung di suatu komunitas yang dimana kalau komunitas kan biasa saling sharing ya, saling bantu. Betul sekali, betul Mbak Cika. Bantuannya semacam apa tuh kalau misalnya dari komunitas kayak macam HIPMI atau organisasi HIPMI gitu, bantuannya apa dari sesama anggota? Kalau untuk sama anggota biasanya nih kalau kita dikenal produknya apa, usahanya apa. Nah kalau dia lagi ada butuh pasti kita dulu yang dihubungin. Pertama kan percaya, oh sama dia aja gitu, dia orangnya baik bla 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 bla. Terus biasanya kalau harga teman jangan ngarepin untung gede. Yang penting nama kita dikenal sama teman-teman kita, itu kuncinya. Oh gitu. Oke. Yang penting channeling dulu ya. Channeling. Ya betul. Channeling. Produk kita apa, loh kemudian kalau orang udah kenal paling pastinya ya jalannya udah mulai terbuka seperti itu ya. Ya betul. Nih sama mungkin banyak yang penasaran nih Kanita, boleh nggak share tips dan trik dalam membangun usaha kalau misalnya nih di sini ada sobat emas yang mau buka usaha mungkin sama kayak sama kayak Kanita kan, mulai dari hobi terus dia cocok juga nih kayaknya aku punya hobi ini, aku mau deh aku punya hobi jahit, aku mungkin buka usaha jahit kali ya. Nah tips and triknya untuk mulai itu gimana? Tadi kan itu kita ngomongin modal ya, modal awal harus ada niat. Oke, mereka udah ada niat nih. Tapi tipsnya gimana untuk mulai? Bisa di-share nggak? Coba aja bikin, boleh. Oke, gimana tuh? Pertama, coba bikin apa yang kamu suka. Coba foto. Foto? Coba foto, share ke media sosial kamu. Jadi manfaatin media sosial kamu itu jangan cuma buat galau-galauan aja. Tapi pakai media sosialnya buat jualan. Oke. Gitu. Satu, karena biasanya media sosial sekarang salah satunya yang paling cepat itu TikTok ya. Itu buat produknya ya. TikTok tuh paling cepat. Terus yang kedua, kalau majang-majang di Instagram, jangan Senin Kemis. Fotonya yang rajin, yang bagus. Bikin aja apa yang kamu suka, upload. Bikin yang kamu suka, upload. Gitu aja dulu. Jadi biar orang tahu, oh, kamu tuh hobinya ini ya, kamu tuh sukanya ini ya. Jadi punya hobi itu jangan dipendam, dipamerin. Oh iya. Jadi orang tahu bahwa kita bisa punya kemampuan, misalnya kue nih. Orang tahu kita senang bikin kue, jadi pasti orang akan lihat, oh gue pesan aja di sini nih gitu kan. Karena kan dia bohong deh. Pasti nanti ada yang kepo, ih lucu kuenya berapaan. Nah, kalau udah mulai berapaan, kepoin dulu harga pasar. Jangan tinggi-tinggi, yang penting temennya kenal dulu nih rasanya gitu. Oh, yang pertama posting, yang kedua begitu langsung ada yang nanya harganya berapa, kepoin harga pasar. Iya betul. Jualnya di bawah harga pasar dulu karena kita nggak butuh yang namanya laba, tapi kita butuh yang namanya dikenal. Itu yang dibilang namanya branding. Oke, itu yang penting ya. Berarti memang yang paling penting itu branding dulu. Iya. Jadi jangan berharap langsung begitu mulai buka usaha. Memang banyak kesalahannya di situ sih kalau aku lihat ya. Jadi baru buka usaha udah berharap bahwa akan banyak yang beli. Padahal mereka juga promosi kan. Iya, betul. Beli kalau kayak gitu, bener orang tahu aja enggak. Seperti itu ya kan. Oke. Yang ketiga ada lagi enggak? Kira-kira Kak, atau itu aja? Kalau mengutip dari kata-kata salah satu dari 9 naga di Indonesia namanya Pak Yusuf Hamka. Seorang pengusaha itu harus kuat 2 hal. Kuat mental sama kuat finansial. Kok bisa gitu kuat finansial? Belum tentu usaha yang kita bangun pertama langsung maju. Saya pun juga sama. Saya juga pernah dulu punya kafe, bangkrut, habis 1 mobil. Saya juga pernah dulu punya laundry, bangkrut juga. Gitu. Dan ternyata malah dari hobi saya. Paling asik itu Mbak, kalau hobi yang dibayarkan. Misalnya nih, cewek-cewek nih ya, jago make up, suka make up, bisa jadi mua loh. Ya kan? Bener. Nah, jadi itu makanya asik kan dari hobi jadi cuan. Ya. Misalnya nih, cewek suka apa lagi? Oh, fashion. Cewek tuh suka fashion. Kenapa nggak mikir
Itu baju-baju yang dia tampilin, dia bergaya-gaya depan kaca, bohong kalau nggak ada yang nawar. Ih, bajunya lucu, bajunya bagus, berapaan, di mana? Nah, mulai deh kalau udah ada yang nanya. Kebahagiaan pertama seorang pedagang itu kalau udah ditanya, walaupun nggak jadi dibeli. Artinya Gitu. ada yang merhatiin produknya dia, betul? Iya, betul. Jadi beli atau enggaknya itu masalah belakangan. Yang penting orang tahu nih Ya, produknya ada nih, ada produk ini eksis nih gitu loh, dan siap untuk dijual. Jadi ya gitu ya, betul sekali. tips dan triknya membantu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba usaha, jangan ragu-ragu, itu udah di-share tipsnya sama Kak Anita. Jadi coba aja gitu. Yang penting ada niat dan mau berusaha. Gitu. Nah, jadi kan Hmm. kita udah ngomongin mengenai modal ya tadi kan Dita. Aku mau kasih tahu ke sobat emas bahwa jembatan emas ini sebenarnya adalah kami itu merupakan platform peer to peer lending yang Nah, kami itu bisa membantu orang-orang yang ingin memulai usaha gitu atau ingin mengembangkan usahanya gitu. Mungkin kita punya harapan bisa sebesar Kampung Boneka ini kan. Nah, untuk kalian yang ingin seperti Kak Anita ini, itu silakan menghubungi media sosial Jembatan Emas, gitu kan. Nah, karena Jembatan Emas, karena kan kayak Kak Anita tadi kan awalnya itu pakai modal sendiri kan. Mungkin banyak yang ya. mikir, aku punya modal ini gimana ya mulainya? Tapi aku punya apa namanya hobi yang kiranya bisa aku jadikan penghasilan kayak gitu. Cuman untuk mulainya ini aku nggak punya modal. Nah, disitulah Jembatan Emas ada. Jadi kami ada untuk mensupport orang-orang yang ingin membuka usaha atau sedang merintis usaha dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha kayak gitu ya. Nah, Jadi itu bagus banget. terus nih ada lagi. Oh, kita kayaknya udah mulai masuk ya ke comment section. Enggak, section tanya jawab. Oh, tapi aku mau nambahin lagi. Jadi Jembatan Emas ini juga udah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tidak perlu khawatir mengenai legalitas. Jadi kami itu sudah resmi dan sudah berizin juga di OJK. Dan pokoknya kalau kalian mau cari tahu, kalian Sobat Emas bisa langsung mengunjungi website Jembatan Emas di www.jembatanemas.id atau bisa menghubungi nomor admin Jembatan Emas di bawah ini. Jadi di yang udah dipin nih komen bawah, misalkan kalau misalnya ada yang mau bertanya itu langsung bertanya aja di kolom komen. Nanti setelah kalian bertanya gantian Kak Anita yang bertanya, lalu kalian akan dapat hadiah yang bisa menjawab buat yang bisa jawab. Oke. Nah, oke, bagus banget Kak Cika. Karena gini banyak loh Kak orang-orang tuh yang pada usaha tiba-tiba gini, Mbak aku ada orderan sekian ratus, butuhnya sekian. Terkadang mereka yang baru mulai usaha tuh suka bingung gini, aduh harga udah cocok, tapi untuk bahan produksinya kurang untuk modalnya. Nah berarti harus pakai Jembatan Emas. Wajib Nah, itu. Gimana ya? Kita udah ada tanda kan? Aduh, udah target nih. Udah ditanyain kapan kelar. Sementara mau beli bahan bakunya kita nggak ada modal. Ya udah langsung buru-buru coding Jembatan Emas ya, minta bantuan nih. Tuh. Karena kan pembelinya udah ada. Kita di sini cuma kekurangan modal. Makasih banget sama Jembatan Emas kalau kayak gitu. Oke, Jembatan Emas juga terima kasih buat Kak Anita karena udah bantu ngejelasin. Nah, jadi ini ya, jadi aku udah jelasin, Kak Anita juga udah jelasin Sobat Emas. Kalau misalnya kalian mau mulai usaha dan terkendala modal gitu atau finansial, jangan ragu untuk hubungin Jembatan Emas gitu. Dan kalau misalnya kalian butuh butuh informasi mengenai cara memulai usaha, boleh hubungi Kak Anita ya. Boleh. Jadi kami berdua di sini tuh bukan hanya sekedar ngobrol, jadi sharing gitu. Sharing gimana caranya kalian benar-benar bisa mulai usaha dari nol, lalu kemudian bisa berkembang dan insya Allah berkembang seperti Kampung Boneka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, aku pun juga senang Mbak bisa sharing-sharing seperti ini karena sebenarnya banyak banget anak muda yang hanya memanfaatkan pinjaman untuk kesenangan pribadi. Padahal kalau kesenangan jadi modal itu bagus banget kan. Makanya, aduh nih buat anak-anak muda, ayo dong pikirannya dibuka lagi. Jadiin hobi kamu tuh sumber usaha kamu. Hari gini berarti tuh udah nggak usah takut yang namanya modal. Salah satunya Jembatan Emas pilihannya deh. Soalnya dulu suka mikir sih, aduh mau pinjam, tapi susah ini, susah itu, dipercaya atau enggak gitu kan. Nah, Jembatan Emas ini konsepnya udah bagus banget untuk ngebantu para UMKM yang belum punya modal atau tiba-tiba dapat orderan membludak, tapi modalnya kurang. Nah, makasih banget sama Jembatan Emas berarti. Terima kasih Kak Anita. Ya, dan modal Jembatan Emas juga untuk persyaratan juga ini ya nggak susah ya, karena kami tuh cuma butuh foto KTP,
kemudian laporan mutasi keuangan paling nggak 3 bulan terakhir, laporan penjualan juga 3 bulan terakhir, sama apalagi satunya ya, KTP, KK, iya cuma 3 itu aja sih yang kami butuhkan. Jadi dan itu tidak perlu ada jaminan gitu. Ya, jangan jaminan loh. jembatan emas untuk permodalan usaha ada. Oke, nah kita masuk masuk ke section tanya jawab ya. Boleh. Pertanyaan dari Instagram @alindafrz. Ini harganya berapa nih Kak? Oke, mungkin kisaran harganya kali yang dimaksud nih. Kisaran harganya dari di bawah 10.000 sampai di atas 300.000. Iya, di bawah 10.000 ada. Iya, iya beneran di bawah 10.000. Untuk Alinda FRZ, kalau kamu nggak beli sih, terlalu banget sih. Sekecil itu ya? Ini 9.000-an loh. Iya. Itu ada. Ya, Alinda FRZ. Iya. Nah, yang pasti gini, boneka di Kampung Boneka kan kita produksi sendiri nih Mbak. Kebanyakan yang beri itu mereka semuanya para pemula yang mau usaha. Kak, aku mau mulai usaha dong, bikin buket misalnya. Boleh nggak beli 5 dulu? Boleh nggak beli 1 dulu? Boleh. Jadi memang kebanyakan di Kampung Boneka ini yang beli para pedagang lagi Mbak, karena kita produsennya. Jadi nanti akan lagi gitu ya oleh mereka ya? Betul. Karena kebanyakan para pedagang gini, aduh nggak bisa Mbak, kalau di pasar-pasar ya, kalau mau harganya murah harus grosiran. Oh enggak, di Kampung Boneka satuan bisa. Karena kita juga sama sistemnya. Kalau Mbak mendukung soal modal, saya mendukung barangnya untuk mereka yang mau mulai usaha dari awal. Cocok kan kita? Mantep. Kayak gini nih, baru nih namanya membantu UMKM juga. Ya kan? Iya, betul sekali. Oke. Kalau saya juga mau deh, saya mau ngasih hadiah ke teman saya nih. Jadi saya beli dari Kampung Boneka, nanti abis itu teman saya tagih lagi, itu harganya segitu gitu. Wah, cocok banget itu. Ini berarti bisnis sejati nih. Aduh, mau minta untung malah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada M. Rizky Dakaris. Kalau order biasanya berapa hari jadi Kak? Kalau order berapa hari? Ditunggu bisa. Oh, ditunggu. Gak pakai berapa hari? Iya, ditunggu bisa. Cepet banget. Gitu. Banyak banget di sini yang pakai Gojek Kak. Kalau order, jadi begitu order 1 jam juga jadi. Waduh. Dan kemampuan kita sehari produksi tuh 500 piece. Oh, waduh. Jadi memang misalnya nih, ya, oke, prosesnya kayak gimana nih? Dia pesannya mau lewat marketplace atau gimana nih? Kalau misalnya pesan yang kayak jadi gitu. Nah, kalau pesan biasanya ini cowok-cowok bucin atau cewek-cewek bucin kayak mesen, tahu-tahu ya jam 11 malam. Halo Kak, kamu boneka? Iya masih buka? Iya masih. Kenapa ya Kak? Aduh, cewek aku ulang tahun, 1 jam lagi Kak. Bisa nggak ke situ? Iya bisa. Dikasih kartu ucapan? Iya bisa. Pakai baju? Iya bisa. Datang dong. Dia datang udah jadi. Nah, langsung ngasih kado ketemunya. Iya, cepat itu. Oh, oke. Jadi ini benar-benar luar biasa sih. Iya, oke. Aku bisa deh nanti, cuman aku belum ada yang aku bucinin nih. Aduh, semoga habis ini banyak yang bucinin ya. Iya. Yang bucinin aku banyak kayaknya, oke. Jadi itu ya, jadi bisa ditunggu, bahkan jadi gak usah nunggu berapa hari ya buat @mrizky.jakarta. Kalau emang kamu mau pesen, langsung aja ke sana. Jadi itu nggak perlu nunggu berhari-hari kok. Oke, pertanyaan ketiga dari @kikifempri. Kak Anita, kira-kira dalam pembuatan boneka itu berapa lama sih Kak dari awal jadi 1 hari bisa jadi berapa? Oh, dia nanyanya 1 hari itu bisa jadi berapa? Oh, kalau 1 hari bisa 500 piece boneka. Produksinya bisa 500 piece sehari. Oh, oke. Dan itu akan di hari itu atau itu untuk stok? Kalau itu biasanya kalau ada orderan dan untuk stok juga. Kita wajib stok karena biasanya yang beli juga langganan-langganan yang untuk jualan lagi. Jadi sekali kirim mereka biasanya 1.000 gitu. Jadi harus nyetok juga. Oh, oke. Ini boneka ini dari aku sih pertanyaannya. Ini boneka-bonekanya dititipin di toko mungkin, toko souvenir apa gimana sih? Atau memang mereka harus datang sendiri? Yang mau beli datang sendiri ke sana? Biasanya kalau wisuda, mama nih mau anaknya wisuda, udah pada repot ya. Aduh, saya pusing sama marketplace tuh lama banget responnya. Udah deh saya datang aja. Iya, buat kapan besok? Berapa cepet? Oke. 1 tuh mama. 2 yang cowok bucin jam 11 malam. Bla 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 datang truk aja.
sampai sini jam 12 malam loh. Untung nggak jadi Cinderella dia. Jadi juga. Terus ada juga yang sistemnya lewat Tokopedia atau lewat marketplace. Kak, tolong ya kita pakai Gojek instan hari ini harus kirim. Iya, bisa. Itu ada juga kebanyakan minta dari WhatsApp atau dari Instagram gitu kan pada DM gitu. Nah, kebanyakan ada dikirim misalnya ke Jawa Timur 1000 piece pakai apa namanya kargo seperti itu. Nah, baru-baru ini kita juga ngirim ke Kementerian Penerbangan apa namanya Kementerian apa Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan di bidang udara, bagian udara itu 300 boneka ikonnya dia. Nah, ini juga ada yang mesen juga nih, entar gede banget ya. Tuh. Kalau ini dari Hotel Intercontinental, dia mesen. Tuh. Untuk tamunya mungkin ya atau ada iya, event. untuk tamunya atau ada event itu betul. Nah, iya tuh. Nah, ini dari ini nih, dari Oppo, handphone Oppo juga mesen. Iya, terus ada lagi dari banyak banget. Nah, biasanya kalau lagi musim kenaikan pangkat, para polisi kenaikan pangkat itu nih, ini boneka polisi yang banyak banget dipesan itu bisa ratusan. Mau jadi polisi? Gemes ya. Nah, kalau ini Bang. Nah, ini Bang UOB. Maskotnya dia. Oh, Bang Yobi. Jadi perusahaan-perusahaan yang mesen ya, bahkan sampai ke kepolisian juga ada. Iya, betul. Ini apaan lagi nih atas nih. Nah, ini untuk kayak PON waktu itu. PON Asian Games. Iya. Nah, yang ada lagi yang dari Kementerian Kominfo, yang ini. Boneka Modi. Dari Kominfo? Untuk Kominfo Ya. maksudnya? Pesanan dari Kominfo. Pesanan Kominfo. Ini waktu itu dia minta cuma 5 hari 100 piece. Aku ngirimnya itu sehari 3 kali. Ya, dari tempat ini tempat produksi sampai ke Kominfo-nya. Sehari 3 hari berapa? Sehari 500 piece bisa? Ya. Nah, biasanya yang sehari 500 piece itu yang ini. Nah. Nih. Gitu sehari ya? 500. Oke. Tapi ada perbedaan harga nggak sih, Kak, dari belinya yang dalam partai besar gitu atau dengan beli satuan? Atau harganya sama? Ada perbedaan harganya ada. Biasanya kalau udah mulai apa namanya banyak itu pasti dia minta harganya spesial banget. Nah, kayak ini juga sudah. Nah, kalau ini kemarin Lazada nih. Ini ikonnya Lazada, jadi Lazadanya langsung yang pesen ke Sita. Oh, dari Lazada pun ada. Ya, Lazadanya langsung yang pesen ke kita untuk ikonnya dia. Gitu. Sama ininya juga ya, selempangnya juga pesen by custom ya, tulisannya apa gitu ya. Bisa nama, bisa aneh-aneh mintanya kadang-kadang calonku, apalah, belahan jiwaku gitu. Enggak, calon iman ada. Boleh. Ngarep. Oke. Nah, makasih Kak udah ditunjukin semuanya itu ya. Terus Mirabana. Kak, cara supaya pembeli jadi langganan boneka di toko Kakak gimana selain reseller? Langganan di toko aku. Gimana untuk langganan selain reseller? Langsung untuk harga reseller. Bisa langsung datang aja. Biasanya kita ada MOU. Nah, ada juga nih pelanggan kita yang seperti ini. Mbak, aku mau MOU 3 tahun harga nggak boleh naik, siap. Oh, bisa gitu ya? Bisa. 3 tahun harga nggak boleh naik ya. Karena aku sekali belinya itu sekian. Ini rinciannya gitu. Oh, jadi ya udah kita teken. Jadi misalnya tiap kapan gitu, tiap sebulan sekali. Jadi Kak Anita nyetok ke dia ya supaya dia bisa beli terus gitu. Oke. Iya. Betul. Nah, ada juga tuh terakhir dari mana ya? Beda banget. Nah, ini nih. Ini besok mau dikirim ke Padang. Yang ini. Oh, pesanan dari mana? Padang. Pencaksilat, acara pencaksilat Padang. Nah. Itu sesuai maskotnya ya kayaknya ya? Iya, maskotnya. Nah, betul. Tuh. Dia acara pencaksilat se Padang. Sewilayah Padang. Banyak banget tuh. Banyak kan? Nih. Ada juga nih burung hantu tuh.
Jadi gitu ya. Semoga tadi pertanyaannya jawabannya menjawab untuk Kak Mirabana ya. Terus ini ada pertanyaan nih Kak, pertanyaan berikutnya dari Vina Pitupulu. Pertanyaannya gini, Kak Anggita, apakah sudah pernah ekspor ke luar negeri? Ya tadi juga aku mau nanyain itu, cuman lupa. Sudah, jadi di Lazada, di Shopee itu juga melayani ekspor ke luar negeri gitu. Kemana jadi aja tuh? Juga di Thailand, Singapura, Korea. Gitu. Thailand, Singapura, nah, Korea. ini yang nih. Ini dari Dishub Udara. Dari sampai kementerian. Ya? Wah. Oke. Juga dari perusahaan namanya Asli RI, pernah. Oh, Asli RI pernah mesen? Iya, Asli RI pernah mesen. Nah, ini juga lagi mesen Regis, Hotel Regis. Hotel, oke. Regis Saint Regis bukan? Ya, betul. Ya. ST Regis. Nah, ini ada lagi, Bali. Oberoi. Oke. Wah. Banyak itu ya, jadi mostly memang order, dan jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian mau order custom, saya aja dia tuh mau pesen Blackpink nanti nih buat mereka konser di sini nih. Bisa ya? Terus tadi pertanyaan dari ini udah dijawab ya. Kemana aja tadi Kak? Ke Korea, ke Thailand, Singapura, Malaysia. Ah itu dia. Jadi Nabi Tupulu semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini ada ucapan juga nih, ada ucapan dari Close Up 7697, Kampung Boneka memang setuju. Kampung Boneka. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ada komen juga, hostnya cakep. Makasih, hostnya cakep. Aduh, makasih. Akhirnya ada komen. Nah, dari Hanawan, pertanyaan nih Kak. Kak, kalau tanya kalau lagi graduation bisa pesan dadakan kah? Bisa. Tadi dijawab. Bisa. Hanawan. Ya bisa kan Kak? Bisa. Tadi aja udah diceritain, ada yang bucin aja bisa, sejam bisa gitu kan. Kalau kamu hari ini abis yudisium kemudian besoknya wisuda atau hari itu juga langsung wisuda, bisa juga. Emang ada yang kayak gitu ya? Ada. Ada yang gitu. Ya, Hanawan. Lalu kemudian yang terakhir, ini ada terakhir nih. Ada dari ada lagi dari Mirabana yang tadi udah nanya, dia nanya lagi. Boneka teraneh. Boneka buat apa Kak? Oh, boleh nih, pertanyaannya menarik. Boneka teraneh yang kita buat ada. Nih, benar. Teddy bear ya. Boneka tuh. Kelinci tapi ada bolosnya. Tuh. Tahu. Ini. Oh iya, itu sih bukan teraneh ya, kayaknya terlucu itu. Habis kita Nah, ini juga ada nih boneka Shuma. Bonekanya. Oh iya bener. Dia pakai pas sekolah. Nah, jadi kamu sekolah. Jadi sekolah. Tuh. Nah, boneka kita paling besar itu apa ya Kak? Nih. Paling besar ukurannya berapa? Nah, ada berapa tuh? Itu kayaknya lebih gede dari Kak Anita. Iya, lebih gede. Nah, Kak itu harga berapaan tuh Kak? Ini 1 meter. Dia cuma harganya kalau di hari Jumat itu 150.000 1 meter. Tapi kalau di marketplace sih 175.000. Oh, oke. Terjangkau juga ya sebenarnya. Aku pikirnya tadi harganya 300-an atau 400-an loh itu. Nah, ini yang tadi. Oke. Oh iya, gede banget ya. Ya. Itu buatnya berapa hari, Kak? Ini sehari jadi. Sehari jadi. Kak Anita. Kak Anita pakai tuyul nggak sih? Kok sehari jadi? Gede banget. Nah, ini pengrajinnya tuh. Salah satunya. Luar biasa, Iya, luar biasa kan? Hai, Mas. Masih jomblo. Masih jomblo. Promosi. Nah, ini juga ada dari Mola TV. Aduh, puas kita nih room tour. House tour sama Kak Anita ya, mau boneka-bonekanya. Aku pasti
banget. Aku udah punya pesan apa? Oke. Nah, itu yang paling ya. Semuanya mostly kebanyakan custom ya. Custom. Oke. Iya. Jadi itu ya Sobat Emas, pasti Sobat Emas udah banyak yang ngiler nih, udah banyak yang tertarik nih gitu kan. Aku beli yang mana ya? Mana ya? Boneka. Pokoknya Mana silakan yang di Instagram kampung_boneka. Kampung. Iya. Oke, nah ini Nah, menarik pertanyaan dari Sobat Emas, tapi lebih menarik house tournya Kak Anita nih kayaknya nih. Jadi, jadi kalau misalnya nih, aku masuk kesimpulan ya, kita kasih kesimpulan aja dari sharing-sharing ini Kak. Aku bisa ngasih kesimpulan kalau misalnya apa namanya dari hobi yang tadinya kita pikir cuma sekedar hobi kita lakuin karena ya udah suka-suka aja, ternyata itu bisa jadi sesuatu yang menghasilkan uang gitu kan, sesuatu yang menghasilkan apa namanya ya intinya menghasilkan lah sesuatu yang berguna gitu. Nah contohnya Kak Anita yang berawal dari simple aja sih, dikasih hadiah sama dulu mantan pacar ya Kak, mantan pacar, dan muncul ide gitu kan, daripada dikasih dan orang-orang tuh beli kemahalan, mending aku buat yang lucu sama lucunya tapi lebih murah. Nah itu kan bisa kita lihat bahwa bagaimana ide untuk memulai usaha itu bisa dari hal kecil semacam hobi gitu loh, atau dari pengalaman atau kejadian yang sebenarnya lucu gitu, misalnya kayak dikasih kado, kemudian dapat kita bikin kado yang lebih murah deh daripada yang aku beli, kayak gitu ya Kak ya. Gitu. Jadi kalaupun banyak tantangan, jangan pernah menyerah, pasti ada aja jalannya gitu kan. Pasti ada aja apa sih namanya bantuan dari orang-orang, contohnya Kak Anita yang tadinya nggak tahu menjahit bisa diajarin sama mamanya gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah, jadi mengutip apa namanya? Aku mengutip satu kata nih, aku nggak tahu lupa dengar dari mana. Jadi seorang pengusaha itu harus kuat dalam dua hal, mental dan finansial. Ya kan, iya, sama betul. bilang harus ada modalnya, itu adalah niat dan usaha, ya kan. Betul. Urusan uang nomor 3 karena ada jembatan emas. Iya. Oke, jadi semoga pembicaraan kita ya hari ini sore hari ini mengenai dari hobi jadi profesi, lalu kemudian dari house tournya Kampung Boneka, mengulik usaha-usahanya itu gimana. Itu bisa menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dalam menjalankan usaha dan apa namanya punya keyakinan untuk memulai usaha juga. Oke, nah ini kita closing, aku mengingatkan lagi bahwa akan ada pertanyaan kan ini dari Kak Anita untuk Sobat Emas di rumah yang lagi nonton itu, ayo cepet-cepetan ya jawabnya ya, kalau enggak bonekanya aku ambil. Wah, pertanyaannya simple. Sebutkan tagline-nya Kampung Boneka. Ayo, buruan dijawab, sebutkan tagline-nya Kampung Boneka. Jadi Kampung Boneka tuh punya tagline. Apa ya? Ditunggu jawabannya, kirim alamatnya, kalau bener aku kirimin boneka. Sebutkan tagline. Tagline-nya Kampung Boneka. Jadi kita punya tagline. Oke, kita ayo pada langsung buka-buka nih, langsung buka-buka IG. Di IG-nya Kampung Boneka ada tuh tagline-nya. Ayo. Oke, kata kuncinya menjadikan, pokoknya menjadikan. Nah, aku buka, tapi aku lagi live IG. IG-nya nggak bisa dipakai. Aduh. Pinjam handphone teman, handphone tetangga, handphone adik, handphone kakak, cari buka aja IG-nya Kampung_Boneka. Di situ ada tagline-nya. Buruan jawab supaya bisa dapat hadiah boneka. Ayo. Seru kan? Kita yang live, kita kasih kado, kita kasih hadiah, coba. Ayo, mana? Ayo, kita tuh udah ada jawaban. Mana? Aku mana? Buka Instagramnya nggak bisa. Gimana dong? Emang nggak boleh ikut nih kayaknya. Oh, udah masuk nih. DF Kalahari. Ini ada menjadikan ada yang duluan, siapa nih yang duluan? Namanya Raisya APRN. Wah, ada duluan dong. Raisya APRN, menjadikan setiap momen lebih bermakna. Betul. Hebat. Oke, buat Raisya, tolong di DM. Baik, boleh langsung di Kampung Boneka, di Kampung_Boneka. Kamu follow, terus DM. Aku kirimin bonekanya. Atau boleh nanti bonekanya itu boneka satu dengan kaos tulisan jembatan emas ya. Wow. Ayo. Ya kan, karena ini hasil dari live kita berdua ya Kak Cika ya. Iya Kak Rita. Ini ada
Selamat ya, kamu udah dapat boneka. Aku juga mau. Ada DF Kalahari, makasih jawabannya. Ada Kiki Fempri, ada Hanawan, ada M Syahirul Alim ya. Ada Rabana, tadi juga udah nanya. Ada Rocky _ Dareno gitu. Oke, ini pada kasih selamat. Selamat, congrats Kak Raisya, baik banget. Oke. Oke, selamat. Ditunggu alamatnya ya, DM ya alamatnya ya. Oke. Nanti di DM aja. Nanti aku pura-pura jadi Raisa ceritanya aku DM. Dapat bonekanya. Jangan lupa kalau udah dapet di tag ya di Instagramnya Raisa ya. Ya, pasti tuh. Ya, jadi jangan lupa ya si @Raisya. Jangan lupa untuk tag Instagramnya, bonekanya di foto, lalu kemudian di tag Instagram kampung_boneka. Oke, nah, aku mau makasih banget nih buat Kak Anita. Aku tahu nih sibuk banget. Sama-sama Mbak Cika. Banget untuk bikin 500 boneka dalam sehari, tapi masih menyempatkan untuk hadir di podcast Mas kita di Jembatan Emas untuk gitu kan, berbagi ilmu, berbagi rahasia mengenai kampung boneka, bahkan semua bonekanya ditunjukin gitu kan. Gitu. Ya makasih banget. Aku sih berharap semoga kampung boneka bisa berkembang dan maju gitu kan, bisa menginspirasi. Amin. Maju juga buat Jembatan Emas ya. Terima kasih. Nah, kalau dari Kak Anita sendiri, ada nggak sebenarnya harapan pribadi Kak Anita, harapan dan mungkin ya semacam visi misi Kak Anita untuk Kampung Boneka? Kedepannya mau kayak gimana? Kampung Boneka kedepannya pengen lebih maju aja, bisa banyak lagi yang banyak yang direkrut lagi, karena keberhasilan seorang pengusaha itu bukan seberapa besar usahanya, tapi seberapa banyak dia mampu menyerap tenaga kerja. Terus kalau buat aku, nggak tahu buat pengusaha yang lain. Amin. Berarti kan kalau makin ada kerja kan makin makin gede usahanya dan harus dapat tempat yang lebih besar lagi dong ya. Ya, betul. Jadi bukan house tour lagi, building tour. Jadi udah amin ya. Hanya boneka. Usaha bonekanya maksudnya. Oke, jadi kita aminin aja harapan dari Kak Anita ya. Dan aku juga mau terima kasih kepada Sobat Emas yang selalu setia ngikutin podcast Mas ini dari awal. Terima kasih teman-teman. Ya, aku Cika dan Kak Anita pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata selama acara ini berlangsung. Ya, oke kan? Oke, Sobat Emas, sampai podcast Mas selanjutnya. See you. Bye. See you.